pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Mulai 1 Juni lalu ekspor sumber daya alam tertentu secara bertahap wajib lewat satu pintu, yaitu melalui Danantara Sumber Daya Alam Indonesia atau DSI. Dan melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam satu pintu ini bertujuan tentunya untuk menghilangkan kebocoran uang negara dalam praktek under invoicing. Under invoicing ini adalah fraud atau penipuan yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya, yang kemudian dalam 34 tahun terakhir apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Presiden Prabowo jumlahnya kurang lebih 16.000 triliun rupiah. Nah, sejauh mana kemudian ekspor satu pintu ini mampu menutup celah atau bahkan menghentikan aksi dari mafia under invoicing yang merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah. Tentunya kita akan bicara di Indonesia Bicara edisi malam hari ini, ekspor sumber daya alam via BUMN, perkuat regulasi bersama dengan sejumlah narasumber. Dan tentunya malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya, kita akan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Aditya Laksmana, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Pak Adit, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Mas Jaya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Salam sehat. Dan juga ada Mas Gusti Ragananta, peneliti kebijakan publik dan ekonomi Seleos. Mas Gusti, selamat malam, salam sehat. Mas Jaya, Mas Adit. Yang tersambung via daring malam hari ini kita akan sapa juga ada Mas Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Mas Ajib, selamat malam, salam sehat. Baik, nanti kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Mas Ajib. Oke, Mas Ajib bisa mendengar suara kami di studio, Mas Ajib? Sangat jelas, Mas Ardi. Oke, terima kasih sudah hadir secara daring malam hari ini, Mas Ajib. Ya, saya langsung saja ke Pak Adit kalau begitu. Pak Adit, artinya ini kan beberapa waktu lalu kita sudah putarkan artinya cuplikan dari sidang paripurna Mei lalu gitu. Presiden akhirnya menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam. Sebetulnya latar belakang ini apakah benar ini kemudian tadi diharapkan menutup celah praktek under invoicing? Seberapa besar kemudian kemungkinan untuk bisa menutup celah-celah ini? Ya. Terima kasih Mas Jaya. 20 Mei kemarin kan Pak Presiden pidato dan ini menjadi topik kita saat ini. Kalau ditanya seberapa besar, saya ingin menjelaskannya dari sisi konsepsi kebijakan publik ya. Bahwa semua ini kan memang sudah tercapture oleh pemerintah. Ada potensi kerugian negara yang sedemikian besar, 15.000 triliun lebih selama 34 tahun dari praktek ekspor langsung komoditas sumber daya alam dari eksportir ke mitra importernya di luar negeri. Dan ini adalah momentum pemerintah untuk mengambil kebijakan sehingga istilahnya kita kembali benar-benar menegakkan ekonomi konstitusi dan kita berdaulat secara komoditas begitu. Kalau ditanyakan tadi apakah ini seberapa jauh ini bisa menutup celah, konsepsi kebijakan publik tentu pemerintah di dalam mengambil kebijakan atau ingin mengatasi satu persoalan atau tantangan ekonomi, solusinya tentu tidak tunggal. Ada sekian banyak opsi yang tersedia, ada opsi lain. Dari sekian opsi itu, mana opsi yang paling banyak memberikan manfaat
kepada maksimal kepada ekonomi, dan opsi mana yang paling sedikit ada celahnya. Dan di dalam celah itu mana yang pemerintah mempunyai kapasitas dan potensi terbesar untuk menutup celah tersebut. Saya kira konsepsi kebijakan publik itu yang mendasari lahirnya kebijakan ini. Oleh karena itu lahirlah keputusan untuk membenahi tata kelola dan diputuskan bahwa ekspor 3 komoditas sumber daya alam strategis ini melalui BUMN ekspor, dalam hal ini DSI, dan antara sumber daya Indonesia. Dan inilah yang kemudian saya pikir ini kalau kita melihat proses pembentukan kebijakan, inilah pasti yang ditempuh pemerintah. Dan ini pemerintah memiliki kapasitas untuk menutup celah-celah tersebut karena ada di satu tangan, semuanya ada di tangan pemerintah, kemudian memberikan manfaat yang paling optimal dibandingkan opsi-opsi lain. Tadi yang pasti kan potensi kebocoran diharapkan bisa ditutup. Seperti 30 tahun terakhir 15.000 triliun itu bisa kita atasi. Kemudian juga dari sisi penerimaan devisa itu bisa lebih optimal. Artinya apa? Kalau kita bicara devisa, artinya ada stok dolar di sini, stok falas di sini, itu akan membantu stabilisasi rupiah dengan sendirinya karena pemerintah mengendalikan devisa hasil ekspornya melalui BUMN itu. Kemudian manfaat yang lain adalah selama ini dengan praktek under invoicing ini kan database yang dimiliki pemerintah ini kan tidak berdasarkan data real yang akurat. Ini akurasi data akurasi ini pasti, presisi juga akan dengan adanya satu pintu pencatatan, implementasi dan pencatatan di satu tangan oleh pemerintah. Akurasi data pasti akan lebih terjamin. Dengan demikian apa? Pengambilan kebijakan akan berdasarkan data yang memang sangat-sangat akurat. Baseline-nya itu real. Kalau kemarin kan pencatatannya berbeda dengan apa yang kenyataannya, sehingga dasar pengambilan kebijakannya pun juga berpotensi bias. Gitu. Karena Pak Adit, maksudnya ini kan terkait dengan akurasi data sendiri. Artinya data produksi di tambang atau di hulu kemudian seringkali tidak sinkron dengan data yang ternyata di pelabuhan atau di hilirnya. Kalau kemudian DSI ini hanya kemudian bisa membenahi sistem di pintu keluar saja, tidak membenahi sebetulnya pengawasan yang kemudian ada di lokasi tambang. Maka permasalahan ini kemudian hanya menggeser aja, nggak hilang begitu. Sebenarnya kan ini dengan ada satu tangan, dengan ada di satu lembaga, data itu kan terintegrasi. Terintegrasi sehingga pemerintah yang melakukan ekspor, otomatis pemerintah sendiri yang mencatat. Selama ini kan yang melakukan ekspornya pihak lain, eksportir, pemerintah mencatat. Pelaporannya ini ada bias, katakanlah seperti itu. Ada penyimpangan. Harganya seharusnya berapa, yang dilaporkan berapa. Itulah yang kemudian selama ini 30 tahun menjadi dasar pengambilan kebijakan berdasarkan data yang dilaporkan. Yang itu diragukan akurasinya dengan kenyataan ada 15.000 triliun potensi penerimaan yang hilang. Ke depan tentu dengan integrasi data di tangan pemerintah, akurasi data itu bisa lebih terjamin sehingga di dalam merumuskan kebijakan, database pemerintah itu tadi benar-benar akurat sehingga bisa memberikan satu solusi atau satu program yang ya tentu akan lebih memberikan dampak yang signifikan buat ekonomi kita. Sekarang menghitung dasar penghitungannya kan tidak berdasarkan nilai realnya. Katakanlah nilai realnya seharusnya 10, tapi yang dilaporkan 8, dan nilai 8 itu yang menjadi dasar penghitungan pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Artinya akurasi data ini yang kemudian juga harus diperbaiki begitu ya, hulu dan hilir. Dengan sendirinya diharapkan dengan adanya DSI ini nanti akan dengan sendirinya akan menjadi lebih bagus lagi. Saya langsung ke Apindo dalam hal ini Mas Ajib. Mas Ajib, tentunya kita apresiasi begitu apa yang kemudian pemerintah lakukan untuk kemudian menyelamatkan devisa negara sebanyak-banyaknya dari praktek curang under invoicing ini. Tapi bagaimana kemudian di masa transisi? Tadi bertahap begitu ya Pak Adit ya, Anda katakan tadi di masa transisi ini apakah kemudian sosialisasi duduk bersama dengan para pengusaha ini sudah dilakukan khususnya di sumber daya alam ini, Mas Ajib? Ya, Mas Ardi. Jadi tadi saya menyimak paparan dari Pak Adit ya. Karena pada prinsipnya sebenarnya teman-teman dari pengusaha termasuk juga Apindo kemarin secara resmi menyampaikan bahwa secara prinsip Apindo juga mensupport dari konsep penguatan tata kelola ekspor untuk sumber daya alam strategis di Indonesia ini. Karena kami sepakat juga dengan yang disampaikan oleh Pak Adit bahwa ada 3 hal yang menjadi concern dari pemerintah. Yang pertama bicara masalah meningkatkan transparansi tadi yang disampaikan. Karena kan sebelumnya selalu ada
ada narasi bahwa ekonomi kita ini kisarannya bisa 15% dari PDB. Ya 15% dari PDB itu kan juga udah mencapai di angka 3.000 triliun misalnya sampai 5.000 6.000 triliun misalnya. Kemudian yang kedua tentunya tadi juga sedikit dimention oleh Pak Adi tentang bagaimana adanya praktek under invoicing dan transfer pricing. Karena biasanya ketika ada transfer pricing itu teman-teman pengusaha itu inilah ya sebagian ada aja terkadang itu mereka menggeser keuntungannya itu lari kepada negara-negara yang safe haven country, tax haven country lah kira-kira begitu, sehingga bebannya dimasukin ke Indonesia tapi keuntungannya dilarikan ke negara-negara lain. Yang ketiga poinnya adalah tentunya, dan ini yang ingin membuat level playing field yang sama dan mengoptimalkan penguatan ekonomi dalam negeri, yaitu adalah untuk mengoptimalkan kontribusi devisa hasil ekspor. Walaupun DHI itu kan sudah diatur di kemarin baru diatur di PP nomor 21 tahun 2026 yang juga berlaku efektif 1 Juni. Tapi begini Mas Ardi, Apindo memberikan 6 catatan sebenarnya tentang pemberlakuan kebijakan dari adanya Danantara DSI ini. Yang apa saja catatannya Mas Ajib? Implementasi itu harus bertahap dan berbasis karakteristik sektor. Kita cukup apresiasi ketika Kemendak kemudian mengumumkan sudah ada PP nih dikeluarkan nih, baru hari ini kita dapat rilisnya PP nomor 24 ya tahun 2026. Itu harapannya itu menjawab usulan dari teman-teman pengusaha bahwa ini harus dilakukan secara gradual. Karena selama sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan 31 Desember itu PP ini yang kemudian berlaku, jadi kira-kira kita hanya lapor gitu. Walaupun secara formalnya harus ada semacam persetujuan ekspor. Ini kan menata neraca perdagangan seperti halnya kalau kita impor, kita harus mendapatkan namanya SPI, surat persetujuan impor. Sekarang dengan ekspor kita mendapatkan izin namanya persetujuan ekspor ya. Semoga itu tidak dipersulit ya, karena untuk mendapat PE seperti hal yang mendapatkan PI ini kan juga nggak mudah biasanya di lapangan. Jadi yang kita harapkan adalah komitmen dan konsistensi pemerintah untuk juga mempermudah, jangan sampai kemudian PE ini menjadi hal baru, menjadi cost yang baru misalnya. Ini yang menjadi perhatian dari dunia usaha, Pak Ardi. Kemudian yang kedua adalah berbicara masalah kepastian hukum dan mekanisme bisnis. Karena kalau kita lihat bahwa PP ini kan hanya berlaku sampai 31 Desember. Kita belum tahu nih 1 Januari 2027 yang dimaksud satu pintu itu seperti apa. Karena adanya sebuah ketidakpastian sistem dan proyeksi itu tentunya akan mempengaruhi terhadap kepercayaan masyarakat. Makanya kemudian ini yang tercapture Mas Ardi, bahwa saham-saham yang ada di sektor-sektor batu bara, sektor kelapa sawit itu rontok luar biasa. Ada yang turun 25%, 30% dan lain-lain. Jadi sekali lagi bagaimana keyakinan para pelaku usaha termasuk investor retail maupun pengusaha-pengusaha yang terlibat secara langsung itu diberikan kepastian tentang proyeksi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah berbicara masalah tata kelola Danantara ini, SD ini harus transparan dan efisien. Makanya kita harus mendorong bagaimana adanya sebuah closed loop ekosistem yang bisa diawasi oleh semua pihak. Terus didorong oleh platform digital yang transparan, kredibel, dan menjamin kerahasiaan data. Ini juga menjadi salah satu masukan dari rekan-rekan Apindo. Yang kelima adalah pembentukan forum teknis sektoral. Jadi kadang-kadang masing-masing sektor ini kan punya problemnya masing-masing. Kemudian bagaimana adanya sebuah kajian secara sustain, secara berkelanjutan tentang bagaimana penerapan mekanisme penetapan harga, adanya service level agreement dan lain-lain. Yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, sosialisasi kepada pembeli atau importir. Karena jangan sampai kemudian importir ada ketidakpercayaan. Kemudian misalnya dari China membatalkan pembelian batu bara misalnya. Ini kan bagian dari bagaimana komunikasi yang kita bangun secara politik maupun secara komunikasi ekonomi belum maksimal. Harapannya adalah ada komunikasi terbaik, dan sebenarnya teman-teman dunia usaha ini sangat welcome kalau kita membangun komunikasi bersama baik dari regulator dan otoritas serta dengan rekan-rekan di private sector. Kira-kira demikian catatan yang kita berikan Mas Ardi kepada pemerintah. Satu sisi dari Apindo sendiri mengapresiasi pemerintah mendukung apa yang kemudian dilakukan terkait dengan PP 24 2026, tapi ada beberapa catatan kemudian. Mas Gusti, saya langsung ke Anda. Artinya permasalahan under invoicing tadi dikatakan ada 6 catatan yang Apindo tadi sudah sampaikan begitu. Nah, dengan membentuk BUMN baru, apakah ini kemudian menjadi solusi atau seperti apa? Oke, jadi kami dari Seleo sebetulnya sudah pernah memberikan masukan ya. Sebenarnya sebelum jauh ini jadi satu PT aja di bawah BUMN, kita memberikan usulan bahwa sebetulnya yang namanya under invoicing dan sebagainya itu sebenarnya tata kelola kan. Kita waktu itu melihat bahwa sebenarnya pemerintah ini butuh uang untuk menjalankan seluruh program-programnya ya. Karena keterbatasan fiskal inilah pemerintah akhirnya menciptakan yang namanya Danantara ini untuk
mencegah ada kebocoran keuangan. Nah, tapi permasalahannya adalah kita mengusulkan adanya windfall tax dari tiga sektor tadi, batu bara, dari sawit dan juga ferro besi ya, atau nikel lah. Tapi kan yang jadi kan jadi 3 ya. Nah, tapi apa yang diambil oleh pemerintah justru malah bagaimana menjadi lewat satu pintu. Yang sebetulnya selama ini sudah ada. Sebetulnya lewat misalkan INSW, di Kemenq, ada di Kemen Perdagangan, terkait ekspor. Sebenarnya sudah ada. SDM juga kalau tidak salah ya? Betul, termasuk itu. Jadi platformnya sudah ada. Tapi pertanyaannya kenapa masih bisa bocor? Artinya kebocoran itu sebenarnya dilakukan oleh by system juga. Sebenarnya kita harus evaluasi pemerintah itu. Berarti kalau Anda nilai dari 3 tadi, Kementerian Keuangan, lalu Kementerian SDM, Kemendak, Bea Cukai juga Kementerian Keuangan, artinya agar tidak tumpang tindih atau seperti apa harusnya? Harusnya pertama adanya sinkronisasi data. Sinkronisasi itu yang paling utama. Sinkronisasi data, juga bagaimana mencegah kebocoran. Karena kebocoran itu muncul dari pemerintah sendiri berarti selama ini. Kalau mau ada under invoicing, sebetulnya kalau di batubara, itu sudah ada mekanisme untuk mencegah kebocoran. Karena sebetulnya sudah ada pajak, royalti, dan sebagainya. Yang ujungnya PPh badan ya pengusaha akan tetap bayar lebih tinggi. Ini menyebabkan sebetulnya kalau saya lihat, saya nggak mau jadi seorang pengusaha juga ya, karena kita secara objektif bahwa ini menjadi sebuah persepsi pemerintah ini melihat bahwa seluruh pengusaha ini maling. Ini yang jadi bahaya. Kalau misalkan dilihat seperti ini, akibatnya kita lihat hari ini nilai tukar rupiah jatuh, IHSG turun. Tadi Pak Sajib menyebutkan rontok saham sawit, saham batubara itu rontok. Nah, ini sebuah presiden yang tidak baik dan itu harusnya bisa dicegah dengan tata bahasa yang baik, komunikasi. Karena ekonomi itu masalah persepsi. Kalau persepsinya kita negatif, itu akan menjatuhkan banyak hal. Nah, makanya itu saya kira harusnya ketimbang menerapkan jadi satu pintu, harusnya pemerintah itu mengevaluasi bagaimana tata kelola di dalamnya. Karena itu pemerintah tugas yang utama, melakukan regulasi, melakukan pengaturan cara permainan. Kalau misalnya ada yang curang, ditindak. Artinya selama ini bagaimana tindakannya, bagaimana penegakan hukumnya. Itu yang ditegakkan, bukan malah membuka satu jalur baru yang akhirnya melahirkan kemungkinan besar menjadi ekonomi rente. Itu yang kita... Itu yang kemudian tadi Selios dan Mas Gusti katakan, artinya evaluasi dulu tata kelola atau sistemnya dulu perbaiki, karena masih banyak kemudian menjadi tantangan begitu Pak Adit. Apa yang kemudian nanti Pak Adit akan menjawab begitu, apa yang menjadi konsen ketika DSI ini sudah didirikan, apakah kemudian evaluasi tata kelola di masa transisi ini akan diperbaiki. Usai jeda nanti kita akan kembali saudara masih membahas terkait dengan ekspor sumber daya alam satu pintu via BUMN atau DSI, perkuat regulasi. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, kami kembali saat lagi. Kita malam hari ini masih membahas terkait PP 24 2026, ekspor sumber daya alam satu pintu via DSI, begitu, perkuat regulasi. Masih bersama dengan sejumlah narasumber. Dari Bakom ada Pak Adit, dari Apindo ada Mas Ajib dan juga Mas Gusti dari Selios. Langsung saya ke Pak Adit. Pak Adit, apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Mas Gusti menarik, jangan sampai ini pemerintah menganggap pengusaha ini maling semua nih. Apa yang kemudian Anda respon terkait juga dari Mas Ajib sendiri, ada 6 catatan yang kemudian itu menjadi tadi artinya jangan terlupakan juga catatan dari teman-teman Apindo ini. Terima kasih Mas Jaya. Saya ingin merespons Mas Gusti tadi ya soal muncul persepsi seolah-olah pemerintah dengan kebijakan ini memframing bahwa pengusaha ini maling semua, tanda kutip ya. Tentu itu spiritnya bukan di sana, Mas Gusti dan pemirsa begitu. Karena apa? Pemerintah tetap menempatkan pengusaha ini sebagai mitra. Ini kan kalau ada kebocoran sudah pasti ini pelakunya tidak banyak lah begitu. Tanda apa praktek-praktek ilegal. Pasti oknum di pemerintah sendiri juga ada. Pemerintah tidak ingin mendinai praktek tersebut. Tidak mungkin ada sesuatu hal pelanggaran aturan hanya satu pihak, pasti dua pihak, dari regulator dan juga dari operator, dari pengusaha. Dua-duanya kita sebut oknum aja lah. Jadi saya kira pemerintah kita mesti pahami bahwa pemerintah tidak menempatkan di situ. Karena apa? Pengusaha itu kan yang meng-create job. Job creation ada di pengusaha. Kalau pengusaha sampai ngambek gara-gara tadi dipersepsi sebagai maling, pemerintah sendiri yang rugi. Jadi sekali lagi ini berangkat dari spirit bahwa ada kebutuhan pemerintah untuk mengintercept praktek yang terjadi selama 3 dekade lebih ini, yang ada potensi kerugian negara sedemikian besar, untuk membenahi sistem dan mekanisme tata kelola. Dan sekaligus tadi dari Mas Gusti mengenai sudah ada mekanisme yang ada, kenapa tidak dibenahi. Saya kira kembali lagi pada pemetaan pemerintah bahwa pemerintah sampai pada keputusan
harus ada perombakan secara katakanlah total begitu ya, membentuk lembaga baru secara institusional, dibentuk lembaga baru yaitu DSI, di mana di dalamnya itu menjadi semacam ke depan menjadi trading house hub untuk komoditas-komoditas strategis, dan ini tidak hanya Indonesia juga negara-negara lain sudah terlebih dahulu. Beberapa negara sudah terlebih dahulu melakukan ya. hal tersebut. Artinya banyak lesson learn yang bisa diambil dari pemerintah dari best practice maupun bad practice-nya, yang bagus-bagus diambil, diadopsi, yang jelek-jelek tentu tidak, dan disempurnakan, disesuaikan dengan karakter komoditas di Indonesia. Oke, Pak Adit, tapi secara kelembagaan, secara struktural, apakah ini juga sudah akan disiapkan di masa transisi ini sehingga pada akhirnya untuk tahun depan atau tahapan depan bisa disiapkan lebih matang lagi? Kita merefer pada penjelasan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, kemudian juga COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Pak Doni Oskaria, bahkan tadi pagi pun juga beliau juga setelah rapat di DPR juga menjelaskan. Ini perusahaan, BUMN ini memang sedang dibangun. Artinya ini paralel dengan apa yang dilakukan di masa transisi adalah juga membangun kelembagaan. CEO-nya sudah ada, tapi secara kelembagaan dan sistem dan segala macam pemerintah menyempurnakan. Disitulah peran pengusaha tadi Pak Ajib dari Apindo dan juga teman-teman mitra pengusaha yang lain yang bergerak di bidang 3 komoditas tersebut dan stakeholder terkait lainnya diajak berbicara. Pasti pemerintah tidak akan meninggalkan, tidak akan dengan kacamata kuda, tetapi butuh masukan-masukan dari Pak Ajib dan teman-teman. Dan saya tahu juga Pak Ajib Apindo bersama dengan GAPKI kelapa sawit, kemudian juga dari Asosiasi Batubara, kemudian juga dari nikel sudah memberikan surat masukan kepada pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan isinya rekomendasi-rekomendasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ajib itu tadi. Kemudian kalau ada kekhawatiran ini bagaimana dengan praktek yang selama ini sudah berjalan, kita juga harus ingat DS ini kan di bawah Danantara, dan di dalam Danantara itu juga ada BUMN yang selama ini mengelola komoditas-komoditas seperti PTPN, kelapa sawitnya, kemudian juga ada PTBA, Antam segala macam di pertambangan yang istilahnya sama seperti dengan pengusaha-pengusaha swasta yang sejenis, yang bergerak di bidang sejenis yang sudah melakukan hal ini. Apalagi dengan kontrak jangka panjang. Ya, itu yang menjadi kekhawatiran pengusaha. banyak kekhawatiran bagaimana kepastian usaha, kepastian perjanjian segala macam. Satu prinsip tentu pemerintah harus menghormati itu, karena ini praktek bisnis untuk kita dipercaya oleh pengusaha investor luar negeri. Kepastian hukum harus ada, kontrak bagian dari kepastian hukum. Dan tadi yang saya sampaikan, di situ kan ada BUMN lain juga yang juga sama dengan bergerak di usaha yang sejenis dengan pengusaha-pengusaha lain, kelapa sawit, batubara dan ferroalloy begitu, yang juga mempunyai kebutuhan yang sama, memiliki sudah sekian lama membangun kontrak, sudah ini yang tentu kebutuhan-kebutuhan itu harus diakomodasi oleh pemerintah supaya ini masa transisi ini berjalan smooth, dan apa yang menjadi harapan pemerintah melalui pembentukan DSI ini mulai di 2027 nanti 1 Januari diharapkan sudah bisa full implemented. Tentu segala persoalan dan yang memang harus dibereskan oleh pemerintah ini bisa diselesaikan selama masa transisi ini. Oke, itu yang kita harapkan secara bersama-sama, Mas Ajib. Artinya itu yang tadi disampaikan oleh Bakom sendiri, berkomunikasi secara langsung dengan PT DSI sendiri untuk memastikan bagaimana, apalagi dengan jangka panjang kontrak jangka panjang begitu, ketentuan harganya dan segala sesuatunya di masa transisi mungkin akan diselesaikan sebelum nanti implementasinya di 2027 artinya ya. Pak Mas Ajib, tanggapan Anda? Ya, tadi saya sepakat, menarik. Saya mention tadi, saya garis bawahi dari Pak Adit yang menyampaikan bahwa itu pemerintah ini kan ingin agar private sector dan dunia usaha menjadi part of job creation sebenarnya. Sebenarnya ini sejalan dengan pada bulan Februari kemarin ketika rekan-rekan Apindo dan tim itu dipanggil oleh Pak Presiden ke Hambalang. Karena arahan Pak Presiden itu mengerucut pada satu hal, yaitu bagaimana kawan-kawan itu fokus dengan peningkatan good job creation, tugas-tugas yang lain akan dilakukan oleh pemerintah tentang pendidikan, tentang empowering SDM dan lain-lain. Jadi itu memang sudah menjadi arahan dari Pak Presiden juga sebenarnya, Pak Adit. Tapi memang yang menjadi concern dari rekan-rekan kita adalah jangan sampai kemudian adanya PP nomor 24 ini menimbulkan cost of compliance yang baru. Harus ada transparansi bahwa persetujuan ekspor sepanjang memang volumenya sampai dengan akhir tahun ini masih mencukupi, ya jangan dipospon misalnya, jangan sampai ada poinnya adalah jangan sampai menambah cost of compliance saja, cost of
production kita. Kalau itu yang memang betul-betul bisa dilakukan, itu kita sangat apresiasi betul, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Gusti tadi, bahwa sebenarnya tidak semua pengusaha, jangan pukul rata bahwa semua pengusaha main, ya nggak juga. Sebenarnya mungkin ada beberapa, tapi karena memang mencolok dan volumenya besar, karena kalau kita lihat yang narasi yang disampaikan oleh pemerintah ini kan ada sekian triliun yang angkanya sangat signifikan. Jadi pada prinsipnya perlu kami garis bawahi bahwa Apindo itu sangat mendukung dari program pemerintah, sepanjang pemerintah itu punya komitmen yang diterjemahkan oleh jajaran kabinetnya dan lintas sektor, karena kan ini nanti pasti terkait dengan lintas sektor, berbicara Kementerian ISDM, berbicara Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Kemenperin, dan lain-lain. Harapan kita adalah bagaimana aransemen antar kabinet ini juga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kira-kira demikian, Mas Ardi. Oke, aransemen bisa berjalan dengan baik karena tadi melibatkan banyak pihak, banyak tangan juga, Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, Bea Cukai sendiri, Kementerian Perdagangan. Mas Gusti, artinya tadi para pelaku kemudian biasanya sering terjebak di sebuah labirin birokrasi yang kemudian tidak efisiensi nih. Nah, terkotak-kotak koordinasi dengan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain yang kemudian juga lemah begitu. Apalagi juga melibatkan banyak tangan tadi. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat tantangan ini ke depan? Saya kira perubahan struktur yang terjadi saat ini ya, ketika merubah satu sistem yang tadinya full regulator, artinya di kementerian, lalu sekarang menjadi BUMN, sebenarnya saya nggak melihat adanya perubahan struktural yang terjadi. Hanya perubahan dari oknum yang tadinya bermain di kementerian, sekarang ada di mungkin bisa jadi di Dantara, jika tata kelolanya tidak baik. Itu satu hal. Nah, dan dua hal yang tadi disampaikan Mas Ajib juga gitu ya, dan juga Pak Adit, itu adalah akan terjadi bottleneck kalau misalkan administrasi ini nggak siap. Misalkan dalam satu fase transisi yang pertama ini, kemarin Pak Sarman senior kita di Kadin itu menyampaikan bahwa jangan sampai para operator yang baru di Danantara ini adalah orang baru. Jangan sampai, yang harus benar-benar orang benar-benar pemain lama yang paham bagaimana melakukan ekspor terkait 3 sektor mineral tersebut. Jangan sampai seperti itu, karena pada akhirnya karena itu terhambat, semuanya akan pengaruh, termasuk jumlah volume ekspor, terutama pendapatan bagi para pelaku, para pengusaha yang bermain di sektor tersebut. Nah, itulah bottlenecking ini harus dihindari administrasi. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, yaitu adalah masalah fasik data, kebocoran lagi. Jangan sampai ya, baik lagi ya, kita menghindari ada rentenya. Selama ini mau baik itu pemerintah atau BUMN, yang penting adalah kita hindari adalah rentenya. Pertanyaan, apakah sistem itu siap dalam satu fase transisi? Jangan sampai ada kebijakan baru. Nah, yang kita selalu kritik di Sellius adalah pemerintah itu punya pemetaan. Tapi obat penyakitnya apa, diobati dengan kadang-kadang caranya nggak nyambung. Kalau kita lihat seperti itu kritik selalu kita sampaikan. Yang tadinya kita lihat pajak windfall yang kita usulkan, sekarang malah dibikin satu pintu lewat BUMN. Yang padahal sebenarnya ya ini BUMN, ya ini regulator udah ada, sama aja. Jadi apa? Lalu saya ingin menanggapi soal ketenagakerjaan. Jadi jauh sebelum adanya tata kelola PP 24 2026, ketika kita lihat RKAB batubara, selama ini proses pembuatan RKAB batubara itu bottom up. Di era ini baru terjadi top down. Apa yang terjadi? Ada beberapa, mungkin bisa dicek di lapangan, ada beberapa tambang yang memang udah tutup karena RKAB dicabut kuotanya. Jadi jangankan kita bicara soal ekspor, jadi masalah ketenagakerjaan ini udah mulai bermasalah semenjak RKAB. Ditambah dengan ada satu pintu. Apakah itu akan semakin berdampak? Bukannya terhadap para pengusaha yang ada di sektor-sektor ini. Oke, baik. Pak Adit, tanggapan dari Mas Gusti dan juga Pak Ajib tadi? Ya, mengenai efisiensi tata kelola tadi kan saya mengkonklusi dari Pak Mas Ajib dan Mas Gusti. Saya kira kita melihat soal tata kelola ini tentu menjadi salah satu concern pemerintah. Ini kan juga menjadi concern saat ini ya, Mas Gusti, kalau kita cermati saat ini sorotan publik kepada DSI ini adalah mengenai aturan di PP 24 pasal 3 ayat 2 dan 4. Terkait apa tuh? Terkait harga dan margin. Harga dan margin. Harga dan margin, di mana DSI bisa menetapkan harga dan bisa menetapkan margin. Itu menjadi kekhawatiran. Dan ini larinya kalau margin ini menjadi ekonomi biaya tinggi nanti. Marginnya bertambah jadi tidak kompetitif. Saya kira penjelasannya seperti ini. Tujuan adanya DSI, tata kelola BUMN ekspor melalui satu pintu, melalui BUMN ekspor adalah bagaimana mengefisienkan proses keseluruhan ini, proses ekspor itu sendiri. DSI memiliki peluang untuk melakukan efisiensi itu. Efisiensi dalam konteks logistik misalnya, efisiensi dalam konteks administrasi misalnya, efisiensi di dalam konteks shipping misalnya, dan juga bahkan efisiensi dalam pembiayaan ekspor dengan keberadaan dia. Artinya manakala ini bisa dilakukan efisiensi, dampaknya tidak hanya sehat secara tata kelola, tetapi bisa menambah kita menjadi lebih kompetitif. Karena apa?
katakanlah dari keseluruhan proses ini, efisiensi kalau dihitung secara biaya, bisa dilakukan efisiensi 3% saja. Katakanlah itu diambil menjadi margin dari DSI. DSI ambil margin 3% saja. Artinya tidak ada penambahan harga. Daya saing atau competitiveness komoditas kita tetap. Apalagi kalau katakanlah efisiensinya bisa lebih tinggi lagi, kemudian dari efisiensi itu marginnya lebih kecil daripada efisiensi, harganya akan lebih kompetitif. Ini analogi sederhana saja. Artinya ini kan ibarat trisula, ada tiga tombak yang jadi satu begitu melalui DSI ini. Efisiensi dari sisi satu menyehatkan tata kelola, melalui efisiensi pula diharapkan ini justru menjadi ujung tombak untuk bagaimana meningkatkan daya saing kita di pasar ekspor nanti. Karena di satu tangan ini dan semuanya dalam kendali pemerintah, administrasi kepelabuhanan di tangan pemerintah. Pemerintah melihat celah ada langkah efisiensi yang bisa dilakukan. Demikian pula dalam konteks logistik dan shipping misalnya, karena katakanlah ya bayangan analogi gampangnya ya ini lebih banyak yang dikelola, kemudian pemerintah bisa melakukan nego dengan perusahaan shippingnya, ada efisiensi juga. Ini kan menjadi cost structure-nya jadi berkurang, sehingga ini justru menjadi ini. Jadi tadi gini memang semua belum terjadi ya, tetapi tentu ini menjadi bagian dari arsitektur besar bagaimana ke PP 24 ini yang implementasi di hilirnya ada di DSI ini nantinya akan bergerak atau beroperasi untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan Presiden dalam konteks bagaimana konstitusi kita ini ekonomi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ini bisa terwujud. Oke, itu yang kemudian menjadi harapan karena DSI baru nanti akan beroperasi. Kita tunggu kemudian kinerjanya seperti apa. Tapi Mas Adjid, bagaimana kemudian Anda menilai apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Pak Adit? Tadi sebetulnya DSI ini hadir kemudian untuk bisa tadi membantu efisiensi secara nasional begitu. Jangan sampai kemudian DSI hadir justru menjadi kompetitor yang kemudian mengambil porsi margin para pengusaha. Tanggapan Anda? Begini Mas Ardi, bahwa pandangan yang paling jujur itulah pandangan masyarakat dan market terhadap kebijakan dan keyakinan atas konsistensi pemerintah. Marketnya ada di mana? Di indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan itu kan mengalami turbulensi luar biasa, mengalami tekanan luar biasa dan rontok luar biasa. Artinya sebenarnya ini kan ada dua kemungkinan. Berarti memang saham-saham atas perusahaan-perusahaan di sektor-sektor komoditas tadi memang sebelumnya nilainya terlalu overvalue, nilainya bubbling sehingga kembali ke keseimbangan baru. Atau memang sebenarnya kemungkinan kedua, masyarakat itu belum terlalu yakin dengan pemerintah. Apalagi kemudian sebenarnya konsep yang tadi disampaikan Pak Adit kan berlaku mulai 1 Januari 2027 nanti. Jadi kita hanya akan bisa menguji hal itu adalah dengan ketika ini berlaku, ketika kemudian ada keseimbangan baru, sektor-sektor komoditas ini perusahaan-perusahaan emitennya itu bisa secara fundamental ekonominya bisa membagi dividen seperti sekian, karena kan berbicara masalah efisiensi ujungnya nanti berbicara masalah potensi margin. Ini kalau sudut pandang private sector ya, sudut pandang pelaku usahanya di luar potensi commodities windfall yang diterima oleh negara dan lain-lain. Jadi kembali ke sudut pandang private sector, ujungnya adalah seberapa banyak margin yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Dari margin itu nanti berapa dividen yang dibagikan, ini tentunya akan berpengaruh secara langsung terhadap nilai saham itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangan pengusaha, kita ini kan nggak bisa menjawab secara normatif. Setuju atau tidak setuju, nanti kita ada ukuran-ukuran subjektivitas yang sulit kita ukur secara kuantitatif. Yang paling bisa kita lihat Mas Ardi adalah bagaimana kemudian market melihat bagaimana nilai-nilai secara fundamental ekonomi yang tercermin di emiten-emiten itu bisa kembali stabil. Karena yang kita harapkan adalah stabil. Jangan sampai kemudian termasuk investor retail. Karena kan kalau berbicara masalah perusahaan tambang misalnya, itu investor retailnya mengalami kerugian luar biasa nih, yang saatnya mereka investasi katakan 1M, secara langsung begitu nilainya rontok 25M, otomatis menjadi 750 juta gitu. Itu kalau yang udah terbukti TBK. Kalau yang belum TBK, sekarang nyatanya di Kalimantan itu adalah provinsi dan pulau dengan paling banyak layoff karyawan, paling banyak PHK tenaga kerja. Ini kan termasuk salah satunya karena kompleksitas masalah tadi. Pak Adit menyampaikan masalah tentang tadi Pak Gusti atau Pak Adit juga saling mengkomplement tentang bagaimana tentang RKAB kita misalnya. Nah, jadi kondisi-kondisi itu yang kemudian membuat ekonomi kita mengalami tekanan luar biasa. Harapan kita itu kan pemerintah mempunyai stamina dari konteks ekonomi maupun stamina dalam konteks politik. Jangan
sampai kemudian staminanya atau endurance-nya ini nggak panjang nih. Ada perubahan lagi di tengah jalan, ada perubahan lagi di tengah jalan yang ujungnya nanti bagaimana confident level dari pengusaha, kemudian keyakinan dari masyarakat juga kembali mengalami konstruksi. Jadi harapan kita adalah konsistensi dari pemerintah, karena berbicara masa investasi ini kan berbicara bukan kembali uang setahun 2 tahun, tapi setiap capital expenditure yang kita deliver itu berbicara 5, 10, 15 tahun ke depan. Makanya Mas Ardi perlu kami sampaikan bahwa kira-kira 64% pengusaha itu selama 5 tahun ini belum akan ekspansi pasar. Nah, sehingga harapan kita regulasi-regulasi yang didorong oleh pemerintah itu justru bisa mendorong industrialisasi, bisa mendorong penyerapan lebih banyak tenaga kerja, dan tentunya termasuk program dari SDI ini justru juga meningkatkan fiskal dalam negeri, menguatkan DHE dalam negeri, menguatkan devisa dalam negeri, kemudian juga ujungnya adalah untuk mendorong penguatan ekonomi domestik. Itu yang menjadi harapan kita, Mas Ardi. Harapan kita secara bersama-sama tidak hanya para pengusaha, tapi kita secara keseluruhan begitu di diskusi kita malam hari. Tapi yang kemudian menjadi sorotan adalah konsistensi dari pemerintah. Tapi nanti saya akan tanyakan ke Mas Gusti bagaimana kemudian, karena ada muncul banyak sekali kekhawatiran, begitu nanti juga akan dijawab oleh Pak Adit seperti apa adanya monopoli, sentralisasi kekuasaan ekonomi. Nah, ini yang kemudian juga kekhawatiran ini yang kemudian juga harus dijelaskan oleh Bakom dalam hal ini Pak Adit, dan bagaimana respon dari Mas Gusti. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, kami kembali saat lagi. Kita ada di segmen terakhir membahas terkait dengan ekspor sumber daya alam satu pintu via DSI. Dan antara Sumber Daya Indonesia, perkuat regulasi malam hari masih bersama dengan Pak Adit dari Bakom, lalu juga Mas Gusti dari Selyos, dan juga ada Mas Ajib dari Apindo yang tersambung via daring. Saya langsung ke Mas Gusti, kalau begitu Mas Gusti, banyak kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang tentunya terkait dengan PP 24 2026 ini, ada yang kemudian mengkhawatirkan ancaman monopoli, sentralisasi dari kekuasaan ekonomi, lalu kemudian ada juga berkembang beberapa kekhawatiran terkait dengan dualisme dari kepentingan dari Danantara sendiri. Satu sisi memang fungsi pemerintahan sebagai regulator ini sebagai penjaga gawang devisa, tapi juga fungsi operator juga sebagai entitas bisnis yang kemudian juga mengambil profit itu tadi. Nah, DSI ini hadir, kemudian satu sisi kita apresiasi nantinya bekerja atau berjalan untuk membantu efisiensi secara nasional. Tadi kita sudah bahas ya Pak Adit ya, dan juga jangan-jangan ini kemudian tadi yang kita tidak harapkan adalah justru menjadi kompetitor yang mengambil porsi dari margin pengusaha. Bagaimana kemudian Anda melihat? Kalau saya melihatnya seperti ini ya, ketika kita bicara soal margin dan sebagainya, tidak ada bahasa yang lebih jujur atau tindakan lebih jujur daripada yang dilihat investor. Jadi tugasnya Pak Adit ini berat sebagai Bakom karena harus meluruskan apa yang dilakukan pemerintah, apa kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan bagaimana ditanggapi oleh investor. Kita lihat hari ini. Anda melihat investor gimana? Saya melihat. Ya kalau itu nggak usah Selyos yang bilang, masyarakat umum aja bisa bilang. Nanti kalau, Mas Ajib lah kita. Iya, IHSG sekarang itu turun terus. Nilai tukar rupiah turun terus. Ya salah satunya karena kebijakan publik yang mungkin tidak terdiseminasi dengan baik ataupun memang tidak ditangkap secara positif oleh market. Itu satu hal, jadi persepsi. Kedua, tadi Mas Ajib terakhir menyampaikan soal ketidakpastian atau uncertainty. Apa ketakutan terbesar dari investor adalah ketidakpastian. Bagaimana bisa sebuah tata kelola itu diubah-ubah tanpa adanya proses bottom up, tanpa adanya proses diskusi dan terjadi jalan sangat cepat. Nah, menurut saya ini adalah ya bagian dari konsep ekonomi komando mungkin ya dari Presiden Prabowo ya. Nah, namanya komando itu ketika pimpinan sudah bilang A ya A hari itu juga. Nah, menurut saya di era demokrasi yang seperti ini ya inilah yang ditakutkan oleh investor mengenai kepastian hukum. Akan seperti apa kebijakan? Makanya kan kita selalu bilang banyak di media sosial itu bertebaran bahwa setiap presiden mau pidato semua deg-degan. Karena kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh presiden lagi ke depannya. Dulu kemarin ya soal dolar, masyarakat desa nggak pakai dolar. Soal yang masa DSI ini juga kan sebenarnya baru ada 1 hari 2 hari sebelum 20 Mei itu terkait itu gitu ya. Tiba-tiba benar kenyataan DSI. Nah, tapi kan ini belum bekerja secara langsung begitu nantinya per 2027 nanti akan berjalan. Kita lihat dulu potensi dulu begitu, nah, Mas Gusti. Harusnya dibalik. Harusnya prosesnya adalah bagaimana diskusi dulu, bottom up dulu prosesnya sebelum dilakukan. Artinya kayak top down. Apa yang namanya top down kalau misalkan dalam era demokrasi otoriter?
Saya kira cara top down itu harus diperubah cara-cara seperti ini. Saya kira nggak bisa. Dan investor itu ya bicara lebih clear. Pasar itu merespon dengan cara baik ya. Dan ketidakpastian itulah yang ditakuti oleh para investor dimanapun mereka berada. Oke, beberapa negara sih sudah menerapkan terkait dengan skema seperti DSI ini begitu. Nah, dari Seleo sendiri, apa yang kemudian harus diperhatikan pemerintah? Apalagi belum ada lagi warning dari lembaga pemeringkat internasional, ada Moody's, ada S&P begitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah melihat yang sudah dilakukan beberapa negara terkait dengan modelan DSI ini? Nah ini, makasih Mas Jadi, pertanyaan ini sangat penting. Karena ketika tadi pemerintah melakukan pemetaan dan ternyata ada negara yang telah melakukan perbandingan. Pertanyaannya ketika melakukan perbandingan, apakah negara itu juga dikenal sebagai negara yang korup atau enggak? Satu. Dua, bagaimana struktur kondisi ekonomi sosial politiknya? Kalau misalkan masalah ekonomi sosial politik, ternyata Indonesia ini terkenal sebagai, kita tahu konsep Alibaba itu dari tahun 50 udah ada. Bagaimana pengusaha lokal menjual lisensinya. Dan Indonesia udah terkenal seperti itu. Dan hari ini masalah yang terjadi sama sebetulnya, nggak jauh beda-beda. Yang dijual lisensinya, kadang dijual kebocorannya dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah yang dibandingkan apple to apple dengan kejadian di Indonesia? Apakah perlu seperti itu? Karena sebenarnya mekanisme yang ada sudah ada. Yang dilakukan pemerintah harusnya melakukan reformasi. Reformasi tata kelola yang misalkan secara mendasar lebih jelas. Masalahnya di mana kebocoran itu? Masalahnya di regulator sendiri. Apakah terjadi suap? Apakah terjadi intervensi? Kan pasti ada oknum. Kayak tadi Pak Adit menyampaikan, ada oknum. Ya, oknum itu yang harus dibasmi penegakan hukumnya. Jadi jangan sebenarnya pemerintah itu sebenarnya melakukan, ya sebenarnya kita udah nggak bisa apa-apa. Itu selainnya dan antara. Lalu apa gunanya? Pegawai negeri sipil yang selama ini mengabdi, selama ini lakukan seperti itu. Baik, Pak Adit, artinya ini harus dibenahi dulu nih, penyakit-penyakit yang kronis dulu nih, dari korupsi, lalu juga premanisme termasuk di dalamnya juga. Bagaimana kemudian Anda melihat? Ya, sebelum masuk ke situ, saya ingin menanggapi Mas Gusti tadi mengenai otoritarianisme lah ya dalam pengambilan kebijakan ini. Saya menjelaskannya begini, ini kan soal pilihan timing. Ini kan sebenarnya timing masalah. Seolah-olah pidato itu 20 Mei kemarin Pak Presiden pidato, transformasi tata kelola ekspor SDA, kemudian ini dianggap sebagai ekonomi komando yang otoritarianisme. Kalau menurut saya ini adalah bagian dari timing. Dari timing? Pilihan Pemerintah, Presiden Mei, mau melaksanakan sekarang atau nunggu dulu macam-macam baru nanti di ujungnya implementasi begitu. Sebenarnya pemerintah kalau dibilang otoritarian juga tidak. Karena apa? Itu kan announcement. Saya akan melakukan ini. Begitu di-announce kan tidak berjalan. Tetapi ada proses transisi. Disinilah proses transisi ini pemerintah membuka diri. Tidak denying, tidak sok pinter atau apa. Tetapi Pak Ajib di Apindo dan juga stakeholder-stakeholder semuanya masuk di dalamnya. Forum-forum seperti ini, Pak Ajib yang disampaikan tadi, poin-poin adalah bagian dari demokratisasi kebijakan. Pemerintah sampai saat ini belum final bahwa apakah ini nanti mereka seperti apa, tetapi sedang menata. Menata pertama secara kelembagaan sedang ditata. Termasuk SDM-SDM-nya juga harus dipersiapkan. Sudah diakui sendiri oleh Pak Doni pada saat konferensi pers 31 Mei kemarin. Bahwa kita sedang merekrut talenta-talenta terbaik. Sekarang baru CEO-nya sendiri CEO-nya yang ketemu gitu kan. Tapi yang lain belum. Artinya pemerintah sendiri tidak mengklaim bahwa ini sudah berjalan dan kita sudah siap 100%. Pemerintah sedang menyiapkan. Jadi kita tidak bisa mengatakan juga bahwa ini otoritarianisme, ekonomi komando, top down dan segala macam. Di sini kan forum pemerintah jelas. Apindo memberikan surat masukan kepada Menko Perekonomian. Menko Perekonomian juga pemerintah juga mengundang untuk melakukan dialog. Kemudian di era keterbukaan sekarang ini, semua orang bisa berkomentar. Pemerintah tidak bisa lagi. Ruang gerak pemerintah untuk katakanlah hengki-pengki di belakang layar, di atas tengah kamar atau apa, sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Jadi saya pikir ini satu hal yang positif di era sekarang ini, bahwa tadi kalau menurut saya itu adalah timing. Pak Prabowo ingin ini segera. Sudah sekian lama, interception dari pemerintah ini harus dilakukan segera. Sekarang adalah momentumnya. Momentum saya kira 20 Mei kemarin adalah bukan kebetulan, tapi untuk sebuah pilihan. Hari Kebangkitan Nasional, ya kemarin kita bangkit, ekonomi kita ini berdaulat dari sisi komoditas dan ekonomi konstitusinya kita tegakkan sama-sama. Itu yang pertama. Kemudian mengenai tadi mengapa bukan oknum-oknumnya? Saya kira ini pilihan lagi ya, pilihan dari sekian macam opsi yang disediakan pemerintah. Mengapa harus BUMN? Mungkin pemerintah juga melihat seandainya ini hanya tetap dilakukan, pemerintah masih kemungkinan ke depan akan ada pekerjaan rumah, bagaimana ini DHI-nya, ngatur DHI-nya, melototin. Tapi kalau ini
perusahaan sendiri, otomatis devisa hasil ekspor itu ada di sini, pemerintah yang mengatur, nggak perlu keluarin aturan baru, harus kasih sanksi lagi, kan repot. Jadinya kita negara yang terlalu banyak punishment begitu. Tapi dengan ada BUMN ekspor ini, DHE-nya otomatis ada di rekening sendiri, ya sudah pemerintah tahu kebutuhannya di mana. DHE-nya tidak perlu ada dikonversi macam-macam. Ini untuk penguatan stabilitas devisa untuk penguatan rupiah. Di sisi lain ini sekaligus juga untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, apalagi di dalam kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah membutuhkan kapasitas fiskal yang sangat besar untuk bagaimana memberikan insentif-insentif kepada masyarakat, termasuk tentu kalau ada ruang fiskal untuk membantu pengusaha juga nantinya memberikan insentif sehingga semua ekonomi ini bergerak dengan terapi-terapi yang sudah dilakukan saat ini begitu. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Mas Ajib sendiri apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak Adit tadi. Kita tunggu waktunya, kita beri kesempatan DSI untuk kemudian bekerja. Tadi Pak Adit katakan mengumpulkan catatan-catatan yang kemudian tadi disampaikan Apindo salah satunya untuk kemudian mempersiapkan segala sesuatunya agar lebih matang nanti di 2027. Silakan Mas Wajib. Ya, terkait dengan 2027 dan keyakinan Presiden ada satu hal menarik sebenarnya Mas Ardi. Bahwa ketika bulan lalu Pak Prabowo pidato di rapat paripurna DPR, beliau itu menyampaikan bahwa rupiah di tahun 2027 itu di kerangka ekonomi makronya ditetapkan kisaran 16.800 sampai 17.500. Itu bulan lalu. Artinya Pak Prabowo itu punya keyakinan bahwa tahun depan ekonomi akan membaik karena fundamental ekonomi kita kuat. Narasinya kan begitu. Nah, berbicara masalah penguatan rupiah itu utamanya dari dua sumber utama secara epicentrumnya. Satu adalah berbicara investasi, kedua adalah berbicara masalah ekspor. Karena devisinya lahir dari sana. Nah, mungkin salah satu variabel yang menjadi kekuatan signifikan dari pemerintah adalah program DS ini yang kita tunggu. Makanya tadi yang kita sampaikan di awal sebenarnya Mas Ardi, bahwa keyakinan pemerintah ini perlu dimaksimalkan. Kalau bahasanya Mas Gusti tadi kan ini menjadi tugas beratnya Mas Adit ya, dengan tugas beratnya Pak Adit gitu. Saya nggak tahu nih bahasanya Mas Gusti ini memang bahasa pujian atau bahasa agak-agak sindiran gitu. Tapi saya sepakat dengan itu secara lugas bahwa ini tidak mudah menjadi PR pemerintah karena sekarang kita lihat ya, izin dengan segala hormat Pak Adit bahwa teman-teman di government ini terkadang kurang bisa mendeliver ini mohon jangan dia sebagai kritik tapi sebagai masukan sebagai bentuk rasa sayang kami teman-teman di Indonesia terhadap pemerintah bahwa terkadang regulasi yang begitu menarik luar biasa dan fokus pada penguatan ekonomi dalam negeri nggak terterjemahkan dengan baik kepada masyarakat. Seperti halnya ada pajak UMKM yang kemudian mendapatkan animo luar biasa, nggak bagus dari masyarakat misalnya, kemudian adanya DHE misalnya, kemudian adanya sekarang SDI. Nah ini menjadi tugas yang tidak mudah. Tapi bagian dari apresiasi hal tersebut, kami Apindo selalu membuka ruang komunikasi, makanya di Satgas Apindo pun dibentuk namanya Satgas Debottlenecking. Dan baru hari Jumat kemarin kami 2 jam diskusi dengan Pak Menteri Keuangan di lapangan Banteng. Salah satunya adalah untuk mengurai problem bottlenecking-nya ada dan kita akan mencoba bottlenecking itu, tapi tentunya kalau teori Keynes bahwa dunia usaha kan nggak bisa berjalan secara alamiah Mas Ardi, tapi kita hanya bisa mendesain gerakan bisnis kita sesuai dengan arah dan orientasi regulasi dari pemerintah. Nah, jadi harapan kita adalah lebih banyak kalau sekaligus pesan buat Pak Adit izin dan sekaligus juga terima kasih bahwa pemerintah harus lebih banyak menggandeng private sector untuk kita bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tapi kita juga menjadi bagian dari partner pemerintah. Kalau istilahnya Bu Ketum Apindo bahwa ini namanya Indonesia Incorporated. Kira-kira begitu Mas Ardi, terima kasih. Itu harapan dari teman-teman Apindo, lebih banyak menggandeng private sector, itu yang kemudian menjadi harapan dari sebelum saya akan minta tanggapan dari Pak Adit, dari Pak Gusti sendiri, apa yang kemudian harus diperhatikan singkat saja terkait dengan DS ini? Saya kira pengawasan yang harus lebih ketat ya. Kita di Selus punya yang namanya monitor dan antara. Itu salah satunya memang kita memonitor seluruh dan antara ya. Tapi untuk spesifik DS ini kita akan
terus mengawal, dan ini juga seperti Mas Ajib bilang, ini adalah bentuk rasa sayang kami sebetulnya kepada pemerintah, bahwa ya pemerintah itu tetap harus udah punya rekan kritis dalam artian untuk menjaga agar koridornya ini nggak kemana-mana. Dalam artian bukan berarti kita benci gitu, atau kita cuma kerjanya kritik. Justru kita membayar pajak tujuannya adalah untuk memberikan pemerintah itu bisa bergerak, dan kita juga memberikan kritik agar pajak masyarakat ini bermanfaat gitu ya. Dalam artian kita ke depannya memonitor Danantara atau motor DS ini ke depannya adalah untuk bagaimana apa yang disampaikan Mas Adi tadi benar-benar terlaksana. Jangan sampai kalau kita lihat ini menjadi rantai baru. Itu yang kita hindari bersama-sama. Bagaimana pengawasan dan sebagainya, itu tentunya kita akan awasi bersama-sama. Oke, kita kawal secara bersama-sama karena kita tadi sayang semua Pak kepada pemerintah begitu dengan program-program sangat luar biasa, tapi ternyata juga harus banyak PR yang kemudian juga harus diperbaiki begitu. Pak Adit, apa yang kemudian Anda ungkapkan kepada para pengusaha khususnya agar tidak terjadi kekhawatiran terkait dengan SDI ini, DS ini? Ya, baik Mas Jaya. Pak Ajib, tentu kita apresiasi ya juga Mas Gusti tadi bahwa kita juga yakin bahwa semua masyarakat ini sayang pada Republik ini, pada Merah Putih dan pada ekonomi kita saat ini begitu. Dan kita pemerintah melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Ajib tadi adalah rasa sayang pengusaha, karena bagaimana juga pengusaha ada di sini, berusaha di sini tentu ingin semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan, baik dari regulator maupun dari sisi pengusaha. Demikian pula kehadiran Mas Gusti dan Selios dan ting-teng yang lain tentu menjadi bagian dari pengawasan dari masyarakat sipil terhadap implementasi dari kebijakan baru ini. Dan mungkin saya perlu menyatakan juga bahwa sekali lagi di era sekarang ini rasanya sulit ya bagi regulator, bagi pelaksana kebijakan publik ini untuk bermain-main. Contohnya kemarin ya, baru minggu lalu apa yang terjadi dengan BGN kita semua tahu, dan Presiden Prabowo juga tidak menutup mata. Ya sudah, kalau tidak mau berkompromi dengan apa yang terjadi dengan pimpinan BGN. Artinya ini adalah bentuk komitmen penegasan dari pemerintah bahwa DSI ke depan pun juga harus memberikan satu contoh good governance yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Saat ini dengan kehadiran DSI ini kan semua pengawasan melekat. Sebagai BUMN ada BPKP, ada BPK, ada komisi di DPR yang mengawasi juga. Kemudian KPK dan Kejaksaan Agung pun juga memelototinya. Termasuk tadi Mas Gusti dan teman-teman dan para pengusaha, Pak Ajib dan teman-teman, Apindo dan para eksportir lainnya juga pasti akan berkepentingan. Bagaimana apakah DSI ke depan ini memang seperti apa yang digagas Presiden Prabowo dan implementasinya ke depan. Jadi kita mengucapkan terima kasih kalau memang pada akhirnya semua orang memelototi DSI ini, sehingga dengan cara inilah DSI ini bisa berjalan sesuai koridor yang diharapkan. Saya kira itu. Kita kawal secara bersama-sama, apalagi ini implementasinya. Kita kasih waktu untuk masa transisi sampai dengan akhir tahun 2026. Terima kasih sekali lagi Pak Mas Ajib sudah bergabung bersama kami di malam hari ini secara daring. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Ajib. Baik, terima kasih Mas Gusti, Pak Adit juga terima kasih, salam sehat selalu, kita kawal terkait dengan DSI ini, dan demikianlah Dialog Indonesia Bicara edisi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa.